Perkembangan sosial emosional anak usia 0 sampai 2 tahun. Dalam peraturan Presiden Kepres Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia dini dibagi lagi menjadi 1 janin dalam kandungan sampai lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Dari segi pendidikan, usia dini ini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak sehingga si kecil harus diberi rangsangan atau stimulasi yang tepat. Oleh karena itu, orang tua wajib memahami karakteristik anak usia dini demi memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengertian sosial emosional dalam Pemdikbud 137 tahun 2014, sosial emosional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyelesaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, menaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan sesama. Yang ketiga, perilaku profesional, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya pada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan modeling. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional menurut Midren Patten ada 6 tahap bermain sosial anak, yaitu pertama, bermain mengamati. Anak yang baru berinteraksi secara sosial akan mengalami tahap ini untuk pertama kalinya. Anak akan mengamati jari kaki atau jari tangannya atau mengamati mainan sejenak. Yang kedua, tahap bermain mengamati. Pada tahap ini, anak hanya mengamati anak yang lain atau anak yang lebih besar usianya ketika bermain. Aktivitas yang dilakukan adalah mengamati baik secara sembunyi atau nyata. Ia akan merasakan senang tanpa ia ikut bermain. Yang ketiga adalah bermain soliter. Pada tahap ini, anak bermain sendiri, tidak mampu memperdulikan orang atau teman di sekitarnya. Yang keempat, bermain paralel. Pada tahap ini, anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain futsal dan anak lain juga bermain futsal. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang kelima adalah bermain asosiatif. Pada tahap ini, anak sudah mulai ada interaksi ketika bermain, tetapi melakukan kegiatan bermain bersama anak lain belum tentu ada pemusatan tujuan bermain. Misalnya, beberapa anak bermain menepuk-nepuk air di kolam bersama-sama tanpa tujuan yang jelas. Yang keenam, bermain kooperatif atau kerjasama. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Misalnya bermain rumah-rumahan, ada yang jadi bapak, ibu, dan anak masing-masing memiliki tugasnya. Karakteristik anak usia 0-2 tahun. Karakteristik anak usia 0-2 tahun menurut Permendikbud 137 tahun 2014. Yang pertama, mengekspresikan berbagai reaksi emosi, senang, marah, takut, kecewa. Bisa dilihat ada foto anak yang sedang marah. Yang kedua, ada foto anak sedang tersenyum. Anak sudah mampu mengekspresikan berbagai reaksi emosinya yang seperti ada di dalam gambar. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan mainan yang sama. Dapat dilihat dari foto anak sudah bisa bermain bersama temannya menggunakan mainan yang sama. Anak mau berbagi mainan dengan temannya.
Yang keempat, meniru perilaku orang dewasa yang pernah dilihatnya. Dapat dilihat dalam foto anak sedang memakai make up, karena dia sudah melihat orang dewasa pada umumnya memakai make up. Anak juga sering meniru kakaknya seperti memakai bedak, memakai lipstik, memakai waingan, dan bernyanyi menggunakan mic meski belum pandai berbicara. Yang terakhir ada makan dan minum sendiri. Foto yang pertama, anak sudah bisa makan dan minum sendiri. Yang kedua, foto anak yang sudah bisa minum sendiri dan anak sudah bisa melakukan karakteristik anak.